poin puncak dari doktrin Tritunggal dalam diri kalian dengan mengatakan tiga Allah tadi. Oh tidak, Oke? saya nggak pernah bilang tiga Allah, tidak pernah saya bilang tiga Loh, Allah. tadi Anda katakan tiga. Ada tiga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa, itu jelas. Oke, ketiga-tiganya Allah bukan? Nah, makanya saya bilang, kalau Anda pernah sebagai orang Kristen, apakah Anda tahu arti hakikat dengan pribadi? Saya berbicara tentang kealahan. Orang Kristen berbicara tentang yang Allah itu berbicara esensi, hakikat, bukan pribadi. Oke, sebentar, saya ambil tulisannya ya. Makanya belajar, kamu kan udah belajar, gitu loh. Iya. Kita Iya, mulai dari kenapa, kata, Farouk? kita mulai dari kata Allah dulu. Allah. Kata Allah ini hakikat atau pribadi? Di dalam ajaran kekristenan itu adalah esensinya, hakikatnya. Jadi satu Allah, dengarkan, satu Allah itu berbagian di dalam tiga pribadi itu. Iya. Ya. Berarti Allah ini Jelas. Allah ini adalah hakikat ya? Ya, betul. Hakikat. Hakikat. Oke. Yesus ini Tapi Pak tahu kan makna arti hakikat kan? Nanti kamu nanya salah paham lagi. Sabar dulu. Saya ketika berdiskusi, kalau lawan diskusi saya itu baik, saya tidak akan berupaya mengintervensi, bahkan menyalahkan jawaban dari lawan diskusi saya. Gitu loh. Itu makna dari bertoleransi. Maksud saya biar kelar, dalam pemahaman. Aku nggak mau. Arti hakikat itu, Bang. Aku tidak mau menggiring pemahamanmu, menyalahkan pemahamanmu, apalagi menghakimi pemahamanmu. Makanya aku nulis apa yang kau katakan. Tidak ada aku tambah-tambahin. Oke? Apa yang kau katakan saya tuliskan. Itu untuk membuktikan apa yang kau katakan itu supaya jangan berubah dengan apa yang kau katakan berikutnya. Oke? Ya. Nah, nih. Yesus ini hakikat atau pribadi? Kalau Anda berbicara tentang pribadi Yesus, pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, itu berbicara pribadinya. Tulis di bawah itu lagi, ada Roh Kudus dan ada Bapa. Sabar dulu, Yesus dulu. Yesus ini hakikat atau pribadi? Pribadi. Pribadi. Apakah pribadi Yesus ini memiliki hakikat? Ya, makanya dia hakikatnya Allah. Jadi dia hakikat atau pribadi? Ya makanya saya bilang, kamu pernah tahu nggak apa arti pribadi dan hakikat? Makanya saya tanya tadi, ternyata kamu nggak mau. Saya nggak mau menghakimi pemahamanmu loh, Verbum. Tapi saya harap kamu menjawab tegas sebagaimana jawabannya laki-laki itu tegas ketika ditanya sesuatu. Iya, makanya Yesus saya ini menjawab. hakikat atau pribadi? Makanya saya jawab, Yesus itu pribadi kedua. Pribadi. Ya. Oke, saya tulis ya, betul ya artinya. Yang hakikatnya betul ini kan? Allah. Oke. Ya betul saya tulis ini kan? Ya, Yesus itu pribadi kedua. Oke. Apakah pribadi Yesus ini punya hakikat? Hakikatnya Allah. Loh. Jadi Yesus ini pribadi atau hakikat? Ya ampun, makanya saya bilang pribadi dan hakikat, kamu harus tahu dulu apa itu pribadi atau hakikat. Kita ulang kamu ya, jangan campur-campur gitu loh. Kita ulang Justru ya. kalau itu menjadi tidak masuk akal, kalau di atas itu Allah itu pribadi, Yesus itu pribadi, jadi Yesus pribadi memiliki pribadi. Nah itu absurd. Kalau Yesus adalah pribadi, tapi dia memiliki hakikat kealahan, di mana absurdnya? Oke, kita ulang ya. Ke Allah dulu lagi balik ya, kita ulang ya. Boleh? Ya Allah itu hakikat. Allah yang punya hakikat itu memiliki tiga pribadi. Tuliskan dulu di bawah. Ada Bapa, ada Yesus, dan ada Roh Kudus supaya jelas. Tuliskan kita tulis dulu ya, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Oke. Nah, itu semuanya ketiga itu pribadi. Tuliskan pribadi. Ya, Yesus pribadi. Ya, Bapa pribadi. Bapa pribadi. Karena dia pribadi, apakah dia memiliki nama? Istilah Bapa khusus untuk Bapa, dia tidak memiliki nama. Dia disebut dengan Bapa di dalam perjanjian lama. Berarti Bapa ini tidak punya nama ya? Ya. Oke, boleh loh. Dia pribadi. Dia pribadi. Saya sudah tulis ini pribadi. Roh Kudus. Pribadi Bapak ini nggak punya nama, betul?
Ya, Roh Kudus. Sabar dulu, pribadi Bapak ini nggak punya nama kan, betul? Ya. Boleh dong kita panggil dia si Anu. Ya Bapak aja, panggilannya Bapak, karena itu Bapak diucapkan itu oleh gelar, Yesus bukan sendiri panggilan, gitu loh. Dinda. Bapak ini gelar. Bapak Iya, ini itulah gelar. sebutannya kepada dia. Itu sebutannya. Tidak ada nama Makanya seperti sabar dulu Dinda ya. Sabar dulu ya, sabar dulu ya. Silakan. Kenapa saya pertanyakan nama dari Bapak ini tadi? Kan gitu. Kenapa saya tanyakan nama dari Bapak ini tadi? Karena Bapak di sini ini adalah pribadi kau katakan. Iya, pribadi pertama. Sementara Bapak ini adalah gelar, bukan nama. Bagaimana gelar kau nyatakan pribadi? Karena dia adalah gelar, kan gitu. Gelar, tapi kau nyatakan dia pribadi. Karena dia pribadi, setiap pribadi punya nama. Contoh, Yesus itu pribadi. Siapa nama Yesus dari pribadi Yesus? Yesus. Bapak kau katakan pribadi. Karena dia pribadi, berarti dia punya nama. Siapa nama pribadi Bapak ini? Di Alkitab tidak ada dinyatakan nama-nama proper name Bapak itu tidak ada. Oke, Hanya di dalam kita Alkitab, anggaplah si Anu ya. Itu ada nama-nama diri, tidak ada. Ya, Saya kita tidak anggaplah mungkin nama dia si Anu menambah-nambahi ya. yang tidak ada ditulis di Alkitab gitu loh. Ya kalau tidak ada ditulis namanya seperti Faruk, siapa lagi? Namanya Julaiha. Di dalam Alkitab nama Bapak itu nama pribadinya tidak ada. Ya kalau dibilang tidak ada, saya tidak ada. Ya dia disebut saja sebagai Bapak, tapi dia bukan Yesus. Itu jelas ya. Jelas ya, Bang Faruk? Oke, ini pribadi, Bapak pribadi ini nggak punya nama ya? Nggak ada di Alkitab Nama. itu Bapak itu. Oke, satu list ya. Nggak ada nama. Oke, Roh Kudus ini pribadi. Roh Kudus ini pribadi atau hakikat? Ya itu pribadi juga, pribadi ketiga. Oh, Roh Kudus ini pribadi. Ya, jangan Apakah kau tanya pribadi Roh lagi. Kudus ini? Itu namanya udah Roh Kudus sudah. Oke, apakah Roh Kudus pribadi ini punya nama? Nah, jangan kau tanya lagi karena namanya sudah Roh Kudus disebut dengan Oh, Roh Kudus ini nama ya, bukan gelar ya. sebutannya itu. Oke, Nggak setahu ada saya nama Roh lain. Kudus ini gelar teman-teman, Roh yang kudus, Roh yang suci. Iya. Oke. Pribadi Allah ini terdiri dari 3 ini tadi, betul? Begitu? Pribadi si Allah ini tadi terdiri dari 3 hal ini, betul? Pribadi Allah udah dibilang Allah itu hakikat pribadi Allah kamu. Oke, kita coba. Hakikat Allah terdiri dari ketiga pribadi ini, betul? Jangan dibalik. 3 Loh, pribadi gimana? yang di bawah Kan itu bilang garis dulu, hakikat. lubangi, tolongi Bilang dulu supaya jangan. kamu jelas. 3 pribadi yang di bawah itu adalah memiliki satu hakikat kealahan. Itu yang Nah, benar. makanya saya bilang hakikat Allah ini memiliki 3 pribadi ini tadi, betul? Iya, itu baru benar. Satu Oke, hakikat itu dimiliki adakah oleh ketiga pribadi dengar, itu. dengar. Gitu. Adakah pribadi yang lain selain daripada ketiga pribadi ini? Di dalam kealahan tidak ada. Tidak ada ya, betul? Nggak ada. Betul. Yakin? Nggak ada. Sekali lagi saya tanyakan, yakin? Jangan sampai nanti nyesal, yakin? Nggak ada. Sekali lagi ya, yakin tidak ada? Ya, jadi kamu udah paham kan? Udah Enggak, paham. yakin udah tidak paham, ada kan? lagi selain daripada yang 3 ini? Enggak, kamu simpulkan dulu. Kamu sudah Enggak paham. yakin, enggak, aku mana tahu kamu Ketiga mau berubah pribadi pikiran. itu adalah satu hakikat keilahian. Mana tahu kamu Jelas mau berubah pikiran. Saya tanyakan sekali lagi, adakah Ya, saya pribadi berusaha yang lain selain daripada memahamkan ketiga kamu pribadi aja, karena ini? biasanya kan orang-orang muslim ini kan suka mempelintir ya. Iya, makanya saya tanyakan, jangan sampai kamu katakan saya memelintir. Adakah pribadi yang lain selain daripada pribadi yang Tidak ketiga ada ini? lagi. Tidak ada Tidak ada lagi yang lagi. Oke, memiliki sekarang esensi tinggal saja. kealahan, hakikat kealahan Ada hanya lagi tiga ya, pribadi lagi. itu Sekarang lihat ke saja. saya. Silakan. Pertanyaan besarnya, lantas kemana si Firman? Mana si Firman? Karena dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya si Firman. Kamu jangan kurang ajar. Jangan lupakan si Firman. Apa setelah dia telah Mana? menjadi apa? Firman itu Mana? telah menjadi apa? Baik, jangan mengawur Firman kau, Faruk. mana? Kemana si Firman? Firman itu telah menjadi apa di situ? Baca selanjutnya. Gimana? Telah menjadi Yohanes 1 ayat 3. Telah menjadi daging. Nah, udah daging di situ merujuk kepada Muhammad atau merujuk kepada Yesus?
Oke, berarti firman menghilang seiring jadinya daging. Nggak ada lagi Nggak ada firman. orang bilang menghilang. Firman itulah yang telah Ya udah, menjadi makanya manusia. mana si Yaitu firman? siapa? Siapa? Bukan separuh Berarti kan? ketika firman, sabar dulu Dinda, sabar dulu. Ketika si firman jadi daging, oke, pribadinya si firman sudah menghilang, nggak ada lagi pribadi si firman. Dia anak pernah dikatakan Meninggal, hilang. meninggal. Itu yang disebut. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Dengarkan taruh. Makanya dengar. Itu, Dengar dulu itu ya, yang- dengar dulu Perbong. Kamu aja yang ngomong Sabar, dari tadi. sabar, Saya sabar. nangkapin kamu Sabar, nggak bisa. sabar, Jadi sabar. tipe-tipe Islam begini. Ya, sabar Perbong, dengar dulu Perbong. Makanya saya bilang, kalian jangan bermain di doktrin dan dogma kekristenan dengan Faruk Sianipar. Ya, saya Bisa udah saya- kenyang makan doktrin, udah kenyang saya makan Bisa. doktrin, gitu loh. Bisa saya Nah, tanggapi? kalau kau putar-putar seputaran doktrin, saya tanya kamu, ketika firman menjadi daging, oke, apakah pribadi firman itu menghilang seiring dia menjadi daging? Oke. Ya, biar saya jelaskan. Ya Ya, kan? tadi sudah jelas maknanya di pertama itu tentang satu hakikat tiga pribadi itu kelar ya. Lalu kamu pertanyakan, lalu di mana firman? Di mana firman? Ya kan? Nah, sedangkan manifestasi Yesus yang real, yang nyata adalah yang tadi pribadi yang pribadi kedua yaitu Yesus Kristus kan, di dalam tiga pribadi tadi kan. Dia adalah manifestasi daripada sang firman, itu yang disebut dengan inkarnasi. Lah kalau dia berinkarnasi menjadi manusia, kenapa kamu menanyakan lagi ke asal usulnya? Kan kamu salah di situ. Seolah-olah ada 4. Padahal yang berinkarnasi adalah sang firman telah menjadi manusia, yaitu pribadi kedua tadi, Yesus Kristus. Kenapa kamu jadi kembali ke awal lagi? Kamu yang salah, bukan apa. Makanya Verbum, simak pertanyaan saya. Makanya saya bilang, orang kalau diskusi baik-baik sama aku nggak intervensi jawabannya loh. Aku terima. kamu baru yang sabar dulu Dinda. istilah Aku firman terima itu data yang adalah kau berikan. Sabar dulu gelar Dinda. kepada Kristus begitu loh Paruk. Gantian kita ngomongnya. Kamu yang memblender, seolah memisah. Padahal Yesus itu adalah sang logos itu sendiri. Dia dikatakan saya sang nggak memisah, logos. makanya kau Dia dengarkan dikatakan dulu. sang firman karena dia belum berinkarnasi. Setelah dia Makanya, berinkarnasi, Dinda. maka dia Makanya kamu diberi nama dengarkan. Yesus Kristus. Begitu loh Kamu Paruk. dengarkan dulu saya sampai selesai supaya kamu jangan salah paham. Pertama, ingat ya, saya tidak menolak pemahamanmu. Yohanes 1:14 firman menjadi daging. Ingat ya. Saya tidak tolak itu, karena itu adalah pemahaman kalian. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ketika firman, ini saya tuliskan ya supaya kamu paham ya. Ketika firman itu menjadi daging, nah, apakah firman ini menghilang seiring dia menjadi daging atau masih ada firman ini tadi? Apakah hakikat firman ini, pribadi firman ini, ya, menghilang seiring dia menjadi daging atau pribadi atau hakikat firman ini tetap ada meskipun ada firman menjadi daging? Itu yang saya tanyakan. Ada atau menghilang? Baik. Oke, bagus. Silakan. Pertanyaan bagus, Paruk. Pentasan kau jadi silakan. muslim. Ternyata kau nggak tahu ya Duinatur Kristus itu. Silakan, Saya ajari silakan. kamu. Ya. Jadi waktu dia masih eksis sebagai firman, sang logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, ya. Dia belum menambahkan natur kemanusiaan kepada dirinya. Dia hanya memiliki satu natur, yaitu natur kealahan. Natur pribadi yang masih roh. Allah itu roh. Tetapi setelah dia menambahkan natur manusia kepadanya, itu pada saat Natal itu ya, pada saat Natal, disitulah proses dia sebagai Allah atau roh, firman, logos, mengambil natur manusia menambahkan kepada naturnya. Makanya disebut Yesus itu memiliki dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Dalam istilah teologinya itu adalah hypostatic union. Jadi kamu harus belajar, ya. Makanya kamu jadi Islam karena kamu nggak belajar Kristen. Nah, itu masalahnya. Salahnya kamu di situ. Nah, itulah yang disebut dengan sebutan kepada Yesus. Yesus itu memiliki satu pribadi dan dua sifat atau dua esensi. Esensi ilahi dan esensi kemanusiaan, manusia sejati. Bukan manusia jadi-jadian atau manusia setengah manusia. Ya, seperti film Indosiar, bukan. Yesus itu sungguh-sungguh manusia, sama seperti kamu itu Paruk yang bisa lapar, haus, apalagi
menangis ya, karena dia sungguh-sungguh manusia sejati. Tapi bukan hanya itu, dia itu memiliki sifat ilahinya. Apa itu sifat ilahinya? Begitu dia mengatakan kepada orang mati, "Hai Lazarus, bangkitlah," dia bangkit. Lazarus bangkit dari kematiannya. Nah, itulah yang ada di dalam satu pribadi Sang Logos itu. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya, itu penjelasan saya. Kalau kamu masa nggak terima, saya udah menjelaskan, bahkan kayak mengajari anak SD. Jadi kasihan kali kamu lama Kristen tapi duinatur Kristen kamu nggak belajar, inkarnasi kamu nggak belajar, wajarlah kamu jadi Islam, itu loh. Oke, Silakan. sebelum saya tanggapin Verbum, supaya jangan terkesan saya menghardik kamu di sini, boleh saya minta tolong diulangi pertanyaan saya, Linda? Saya bertanya apa tadi? Tolong diulangi pertanyaan saya. Saya bertanya apa tadi? Silakan. Tadi kamu bertanya, ketika firman itu telah menjadi manusia, apakah firman itu menjadi hilang? Kan itu pertanyaan kamu. Terus, Kalau firman menjadi, ingat kata menjadi di situ. Apakah kata menjadi itu menjadi makanya hilang? gini Kan loh, tidak. Verbum. Gimana sih? Makanya kamu menjawabnya lari ke sana, lari kemari, karena ternyata kamu tidak memahami pertanyaan saya. Lagi kamu tadi bertanya begitu, kalau firman itu menjadi manusia, apakah firmannya jadi hilang? Kan tadi kamu bertanya begitu. Tidak Yang begitu namanya pertanyaan menjadi, saya. kata menjadi itu tidak ada yang hilang. Tidak Dia itu pertanyaan menambahkan. saya. Pertanyaan saya tidak itu. Makanya kamu kemana-mana penjelasannya, Verbum. Boleh saya ulang pertanyaan saya? Lagi pertanyaan kamu begitu kelarnya tadi pertanyaanmu. Kalau firman itu menjadi manusia, apakah firman jadi hilang? Pertanyaan, Ini gimana sih pertanyaan kamu? saya tulis loh, Verbum. Saya tulis pertanyaan saya loh. Kalau saya bohong, saya ketahuan saya bohong. Kamu ada mana tadi Pertanyaan saya pertanyaan? tertulis. Mana pertanyaanmu? Mana? Ini pertanyaan saya tertulis nih. Tertulis pertanyaan saya loh. Masalahnya gini loh, kau tak paham pertanyaanku, makanya penjelasanmu mutar ke sana, mutar kemari. Simak sekali lagi boleh. Sudah berubah-ubah, gimana sih tadi? Ini saya tulis, bagaimana bisa berubah orang saya Lalu tulis kok? kalau tiga pribadi ini begini, lalu di mana firman? Kan kau tadi nggak nanya Tidak itu. itu saya bilang, saya nggak bertanya di mana firman, gimana sih? Saya nggak bertanya di mana firman. Ini tulisan saya masih ada pertanyaan saya. Saya ngopi dulu lah. Kamu. Oke, saya jawab, saya ulangi pertanyaannya saya ya. Ini berdasarkan Yohanes 1 nomor 14. Ketika firman menjadi daging, oke, ingat, ketika firman menjadi daging, apakah firman ini tetap masih ada eksistensinya, ya, baik hakikat maupun pribadinya, atau menghilang seiring dia menjadi daging? Masih ada atau menghilang? Kan saya catat nih. Ya ampun, tadi kan sudah dijawab kamu itu. Ya, Tadi ada jawab atau saya, menghilang? kamu anggap apa? Ya, jawaban kamu ada atau menghilang? Menjadi, kalau istilah kalau dia menjadi bukan. Firman berarti menghilang menjadi, ya, apakah menghilang itu ya. menghilang atau masih eksis? Kamu tinggal menggunakan otakmu aja istilah menjadi di situ. Cuman kamu nggak bisa gunakan otakmu masalahnya. Oke, menghilang ya. Kita anggap menghilang, melebur dia karena dia sudah menjadi daging. Nggak ada maka menghilang, firman nggak ini ada menghilang. Itu kamu yang masih kamu ada ya. hilang. Kamu yang Berarti tidak masih bilang. ada ya, meskipun firman menjadi daging, firman ini tetap ada dan daging ini jadi firman, betul? Firman itu istilah gelar yang kepada Yesus. Aduh, kamu ini loh. Pantasan kamu jadi Islam, karena kamu tidak tahu itu loh. Makanya kamu itu sebelum Islam, sebaiknya dulu kamu belajar dulu kekristenan secara total, baru kamu pindah ke Islam kalau kamu tidak total. Kamu sudah menghakimi kekristenan, tapi Kristen sendiri kamu tidak belajar, gitu loh. Ya wajar aja kamu malap, karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Jadi kekristenan. jawabannya ada. Gimana? Masih ada atau menghilang? Berarti kamu tidak bisa menggunakan otakmu, istilah menjadi di situ. Apakah kalau menjadi itu menghilang atau masih eksis? Tinggal kamu gunakan otakmu gitu loh. Kamu kan tidak menggunakan otakmu. Istilah menjadi, lalu kamu pusing karena kata menjadi di situ, kamu bisa berasumsi apakah dia hilang atau apakah dia masih eksis. Yang namanya menjadi itu berarti
tidak ada kehilangan. Dia hanya berpindah dari satu lokus, dia adalah roh. Rokoknya jangan nampak rokoknya Le. Menambahkan natur manusia ke naturnya, itu yang disebut inkarnasi pada saat Natal. Masih ada kan? Masih ada eksistensi firman ini kan, masih ada. Gak usah saya jawab, itu sudah terjawab Makanya sendiri jawaban saya. Cuma kamu nggak bisa gunakan ini rasionya itu kalau kayak Kamu simpanse. emosi, sabar dulu Dinda. Kamu itu emosi karena kamu tidak mendengarkan literasi saya sampai selesai. Ingat ya, gantian kita lah ya. Jangan emosi, sabar dulu. Saya bilang, kalau emosi itu kita mau diskusi gini, kau emosi nanti. Allahu Akbar, tapi ada emosi kan? Emosi kan? Dengarkan saya dulu. Saya bilang dari awal tadi sampai detik ini aku tidak akan intervensi jawabanmu, enggak akan kubantah jawabanmu, enggak. Saya udah jawab. Sekarang kamu maunya apa? Saya udah jawab. Sudah, berarti karena di situ jawabanmu menjadi. Kalau menjadi itu bukan berarti kehilangan. Jelas ya? Ya dengar dulu jawaban saya, pemahaman saya. Berarti meskipun firman menjadi daging, itu tidak kehilangan eksistensinya si firman kan? Tetap firman ini ada, meskipun firman telah menjadi daging. Kan gitu. Ada firman yang ketika firman ini menjadi daging, si firman ini tetap ada dia kan? Hakikatnya tetap ada kan? Pribadinya tetap ada kan? Betul kan? Ya, ada. Oke. Nah, itu masih tetap ada. Udah? Makanya jangan berupaya membantah. Nah, karena kamu sendiri sudah mengakui ketika firman telah menjadi Yesus, si firman ini masih ada, hakikat dan juga pribadinya masih ada. Wajar dong aku bertanya, di antara ketiga pribadi dari Allah ini tadi, si firmannya mana? Kenapa kau tinggalkan? Karena masih ada meskipun Yesus ada. Mana firmannya? Jangan kau buat si firman itu kehilangan. Sabar dulu Dinda. Kau sudah mengakui firman itu tetap masih ada meskipun firman menjadi Yesus. Kan masih ada kan jawabanmu? Maka wajar ku tanya, ketika tadi Allah ini memiliki 3 pribadi, kau katakan, saya tanya lagi tadi 3 kali, yakin kau lah cuma 3? Yakin. Sekali lagi lah yakin kau cuma 3? Yakin. Sekali lagi saya tanya, yakin kau lah masih cuma 3? Jangan ngerokok kau lah aduh. Sorry. Yakin kau lah cuma 3? Saya tanyakan lagi, yakin. Kan gitu. Nah, ternyata setelah kita kaji, ketinggalan satu si firman. Bisa saya tanggapi? Firman ketinggalan ini. Bisa saya tanggapi? Mana si firmannya? Kenapa cuma 3? Ya, bisa saya tanggapi. Silakan. Jangan buat si firman kehilangannya. Ya, biar dia arah. Bentar lah ya. Leverbo bentar ya. Aku iklan dulu. Teman-teman, tolong dibantu ditetep layarnya sampai ke 500k teman-teman ya. Setelah itu tolong diisi WL-nya, love orange-nya, absennya teman-teman ya. Disalin ulang posting ulang salin tautan teman-teman ya. Silakan kita dengar penjelasan dari Liverpool ke seorang Kristen ya perihal tentang kehilangannya si firman. Biar kita cari tahu di mana si firmannya. Silakan. Di dalam Yohanes di bawah itu Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 3 itu dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, itu jelas ya, dan firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Nah, yang dinyatakan di situ yang telah menjadi daging dan telah menjadi manusia itu rujukannya merujuk kepada siapa di dalam kitab Injil Yohanes? Merujuk kepada Yesus. Itu bukan merujuk kepada Muhammad, apalagi Faruk, jauh ya. Itu merujuk kepada Yesus, Sang Logos yang dia adalah pada esensinya adalah roh, tidak kelihatan, tidak bertulang. Sekarang dia menambah natur manusia kepadanya. Itu yang disebut dengan pada Natal. Saat Natal itu yang disebut dalam istilah teologi kekristenan adalah inkarnasi. Sang Logos ini menambah atau Sang Firman ini dia telah menjadi manusia. Yang manusia ini siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau Sang Logos ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, maka ketiga pribadi itulah yang utuh, yang memiliki esensi kealahan.
Jadi jangan lagi kamu balik lagi ke awal, lalu firman ini kemana gitu loh. Kan dia sudah menjadi manusia. Manusia di situ siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus di situ ada nggak di dalam kamu tulis itu di dalam 3 pribadi itu? Ada. Jadi itu sudah kelar di situ. Ada 3 pribadi memiliki satu esensi kealahan yang utuh. Jadi jangan kamu balik lagi si firman ini kemana lagi. Firman ini sudah menjadi Yesus Kristus. Itu paruh. Ya, makanya kamu belajar supaya kamu tidak malap. Sabar teman-teman ya, gaduh kita gara-gara si firman ini. Sabar teman. Oke. Berarti dengar ya, nggak ada yang salah dari apa yang kutanyakan ke kamu, karena apa yang kutanyakan itu berbuah dari narasi-narasimu. Tengok dulu ribut kita gara-gara si firman ini. Sabar ya. Tadi kan kutanya samamu, ketika si firman ini menjadi daging, ya, apakah firman ini masih ada meskipun firman itu telah menjadi daging? Kau jawab kan masih ada. Bahkan ku tegaskan lagi, apakah firman ini masih ada selain meskipun firman ini telah menjadi Yesus? Kan gitu. Atau ku sederhanakan bahasa gini, bahasanya gini ku sederhanakan deh. Gini aja lah. Ya. Ketika firman menjadi Yesus ini, adakah firman yang lain selain daripada firman yang telah menjadi Yesus ini? Adakah? Oh, baik. Ya, terima kasih Bang Faruk. Terima kasih pertanyaannya karena begini, ya. Banyak, bahkan ini bukan hanya orang Islam Bang Faruk, di dalam kekristenan pun banyak menganggap istilah firman tentang Yesus itu merujuk kepada bahwa firman itu disebut dengan kata-kata atau sabda. Nah, itu salah itu. Di dalam teologi kekristenan secara total, istilah gelar yang diberikan kepada sang firman itu adalah person, bukan kata-kata, bukan sabda Tuhan. Yesus itu bukan sabda Tuhan. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Tapi dia disebut dengan gelarnya itu sang firman. Contohnya saya ambil dalilnya ada di dalam Kejadian 15 ayat 13 kalau nggak salah ya. Jadi di sana dikatakan bahwa firman Allah datang kepada siapa di situ ya? Kepada kepada Ishak atau kepada saya lupa ya. Artinya itu poinnya. Banyak menganggap bahwa istilah firman yang dikenakan kepada yang telah menjadi daging atau menjadi Yesus itu seolah-olah itu sabda atau kata-kata. Bukan. Yang menjadi Yesus itu bukan kata-kata, tapi pribadi kedua Allah Tritunggal gitu loh. Pribadi yang sudah eksis, yang bukan Bapa itu sendiri, bukan Bapa, bukan firman, ya. Firman bukan Bapa dan Bapa bukan Roh Kudus. Itu ketiga pribadi yang berbeda, tapi satu esensi hakikat kealahan. Begitu loh. Atau gini simpelnya, saya biar enggak rumit. Mungkin Bang Faruk sering mendengar istilah Yahweh, walaupun itu penyebutan yang tidak yang tidak bisa di pembacaannya itu tidak bisa dikatakan absolut benar, karena huruf itu adalah huruf 4 huruf mati semua kan, YHWH. Tapi anggaplah oke lah, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehua, dan lain. Kepanjangan Yang saya tanya, ada atau tidak ada firman selain firman yang telah menjadi Yesus? Ya, kalau Anda mengatakan tentang firman itu berujuk kepada kata-kata atau sabda itu tidak pernah. Sabdaku kekal katanya. Tapi kalau merujuk kepada firman yang telah menjadi manusia itu. Tapi ngomong-ngomong, saya ada kesibukan nih. Nanti kapan-kapan kita bisa cerita ya. Ya, ada keluarga datang ini supaya jelas. Wah, oke ya. Terus saya ada kegiatan ini, ada keluarga datang. Oke ya. Udah kejebak dia. Main di seputaran doktrin. Faruk Sianipar ini udah kenyang makan doktrin, udah.
Kau putar-putar kemanapun, konsep Tritunggal itu tadi meninggal. Kau ketemu sama aku meninggal.